teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Felicia Angela Agustin. Saya mahasiswa Universitas Dian Nusantara dengan NIM 211241209. Hari ini saya akan membahas salah satu teori yang sangat menarik dalam komunikasi massa, yaitu teori hiperdemik atau jarum suntik. Jadi, pada teori ini memberikan wawasan tentang bagaimana media dapat mempengaruhi audiens secara langsung dengan kuat. Mari kita mulai. Apakah kalian tahu apa itu teori jarum hiperdemik atau jarum suntik? Jadi, teori ini adalah teori yang juga dikenal sebagai hypodermic needle theory, muncul pada tahun 1920-an. Teori ini berpendapat bahwa media massa memiliki kekuatan untuk menyuntikkan ide dan pesan ke dalam pikiran audiens yang dianggap pasif. Jadi dalam konteks ini, audiens tidak berperan aktif dalam menganalisis atau menanggapi pesan yang diterima. Mari kita simak lebih dalam lagi. Jadi teori ini didasarkan pada asumsi bahwa media dapat mempengaruhi perilaku dan opini masyarakat dengan cara yang sangat langsung. Jadi audiens ini dianggap sebagai individu yang homogen yang menerima pesan media tanpa kritik. Ini adalah pandangan yang cukup sederhana, tetapi sangat mempengaruhi atau berpengaruh pada pemahaman awal tentang komunikasi massa. Jadi teman-teman, saya akan menjelaskan salah satu contoh yang paling terkenal dari penerapan teori ini adalah siaran dari War of the Worlds yang dipandu oleh Orson Welles pada tahun 1938. Jadi siaran ini menggambarkan invasi alien dan menyebabkan kepanikan di kalangan pendengar yang tidak menyadari bahwa itu hanyalah sebuah drama fiksi. Ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh media pada saat itu ya teman-teman. Namun seiring berjalannya waktu, banyak kritik yang muncul terhadap teori jarum hiperdemik ini. Jadi penelitian menunjukkan bahwa audiens tidak selalu pasif. Mereka memiliki kemampuan untuk menafsirkan dan merespon pesan media dengan cara yang berbeda. Ini membawa kita pada pemahaman yang lebih kompleks tentang hubungan antara media dan audiens. Teori ini juga mengasumsi bahwa semua orang akan bereaksi yang sama terhadap pesan yang sama. Namun dalam kenyataannya itu, reaksi audiens sangat bervariasi tergantung latar belakangnya, pengalamannya, dan konteks sosial mereka ini. Jadi ini adalah salah satu kelemahan utama dari teori jarum hiperdemik. Saya akan menjelaskan lebih jauh lagi tentang bagaimana teori ini berkembang. Jadi pada tahun 1950-an, para peneliti mulai menyadari bahwa audiens tidak hanya menerima pesan secara pasif, tetapi juga aktif dalam proses komunikasi. Jadi ini mengarah pada perkembangan teori-teori komunikasi yang lebih kompleks seperti teori keterlibatan audiens. Meskipun demikian, teori jarum hiperdemik tetap relevan dalam beberapa konteks, terutama ketika kita melihat bagaimana media dapat mempengaruhi opini publik dalam situasi tertentu. Misalnya, dalam situasi krisis atau saat terjadi bencana. Jadi media ini dapat memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan ke fenomenanya yang terjadi saat ini. Jadi di era digital saat ini, media sosial telah mengubah cara informasi yang disebarkan dan diterima. Platform seperti Twitter, Facebook, dan Instagram memungkinkan informasi yang menyebar dengan sangat cepat, seringkali tanpa verifikasi yang memadai. Salah satu contohnya itu adalah fenomena berita palsu atau hoax yang sering beredar di media sosial. Ketika sebuah informasi yang tidak benar disebarkan, banyak orang yang langsung mempercayainya tanpa melakukan pengecekan fakta. Jadi ini adalah contoh bagaimana teori jarum hiperdemik masih relevan dalam konteks modern. Mari kita analisis fenomena ini menggunakan teori jarum hiperdemik. Dalam konteks ini, media sosial berfungsi sebagai jarum suntik yang menyuntikkan informasi ke dalam pikiran audiens. Banyak pengguna media sosial yang menerima informasi tanpa mempertanyakan kebenarannya, mirip dengan audiens yang mendengarkan siaran War of the World. Misalnya, kita pernah menonton nih selama pemilihan umum. Nah, kita sering melihat banyak berita palsu yang beredar luas. Jadi, informasi yang salah ini dapat mempengaruhi opini publik dan bahkan hasil pemilihan. Ini menunjukkan bahwa meskipun kita hidup di era informasi, pengaruh media tetap kuat. Selain itu, algoritma media sosial juga berperan dalam memperkuat pengaruh ini. Algoritma dirancang untuk menampilkan konten yang sesuai dengan minat pengguna, sehingga menciptakan gelembung informasi yang dimana pengguna hanya melihat apa yang ingin mereka lihat. Ini semakin memperkuat pandangan yang sudah ada dan mengurangi keberagaman perspektif.
ini lebih teredukasi dan memiliki akses ke berbagai sumber informasi. Ini berarti mereka memiliki kemampuan untuk menganalisis dan menanggapi pesan media dengan cara yang lebih kritis dibandingkan dengan audiens di masa lalu. Oleh karena itu, literasi media menjadi sangat penting, teman-teman. Jadi masyarakat perlu diajarkan cara untuk mengevaluasi informasi yang mereka terima dengan memahami sumbernya dan mengenali bias yang mungkin ada. Ini adalah langkah penting untuk melawan pengaruh negatif dari berita palsu dan informasi yang menyesatkan. Selain itu, kita juga perlu mempertimbangkan tanggung jawab media dalam menyampaikan informasi. Jadi media ini harus berkomitmen untuk memberikan berita yang akurat dan dapat dipercaya serta mengedukasi audiens tentang pentingnya verifikasi informasi. Oke, dalam konteks ini kita juga dapat melihat peran penting dalam jurnalisme investigatif. Jadi jurnalis ini yang melakukan penyelidikan mendalam dapat membantu mengungkap kebenaran di balik berita dan memberikan informasi yang lebih akurat pada publik. Saya akan menjelaskan lagi contoh lain dari pengaruh media dalam konteks pemasaran. Jadi banyak perusahaan menggunakan iklan untuk mempengaruhi perilaku konsumen. Jadi iklan ini yang efektif dapat menyuntikkan keinginan atau kebutuhan tertentu ke dalam pikiran audiens untuk mendorong mereka untuk membeli produk kita. Namun kita juga harus menyadari bahwa tidak semua iklan memiliki dampak yang sama. Beberapa audiens mungkin lebih kritis terhadap iklan, sementara yang lain mungkin lebih mudah terpengaruh. Ini menunjukkan bahwa pengaruh media tidak bersifat universal. Dalam dunia yang semakin terhubung ini, kita juga melihat bagaimana media dapat digunakan untuk memobilisasi masyarakat. Contohnya gerakan sosial seperti #MeToo dan Black Lives Matter telah memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan dan menggalang dukungan. Dalam hal ini, media berfungsi sebagai alat untuk menyebarkan kesadaran dan mempengaruhi opini publik. Ini adalah contoh positif dari bagaimana media dapat digunakan untuk tujuan yang baik meskipun tetap ada risiko penyebaran informasi yang salah. Kita juga harus mempertimbangkan dampak dari filter bubble, yang dimana algoritma media sosial hanya menampilkan konten yang sesuai dengan pandangan kita. Ini dapat memperkuat bias dan mengurangi kemampuan kita untuk melihat perspektif yang berbeda. Dalam konteks ini, penting bagi kita untuk secara aktif mencari informasi dari berbagai sumber dan perspektifnya. Dengan cara ini, kita dapat menghindari terjebak dalam gelembung informasi dan menjadi audiens yang lebih kritis. Selain itu, kita juga perlu mendukung media yang bertanggung jawab dan berkomitmen untuk memberikan media yang akurat atau informasi yang akurat. Dengan cara ini, kita dapat membantu menciptakan lingkungan informasi yang lebih sehat. Selanjutnya, kembali ke teori jarum hiperdemik ini. Jadi meskipun teori ini memiliki keterbatasan, ia tetap memberikan wawasan penting tentang bagaimana media dapat mempengaruhi audiens. Kita harus terus mengeksplorasi dan memahami dinamika ini dalam konteks yang lebih luas lagi. Selanjutnya, sebagai penutup, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk berpikir kritis tentang informasi yang kalian terima setiap harinya. Jadi ingatlah bahwa media ini memiliki kekuatan dan kita memiliki tanggung jawab untuk menggunakan kekuatan itu dengan bijak. Mari teman-teman, kita gunakan pengetahuan kita untuk menganalisis dan memahami informasi yang kita terima. Dengan cara ini, kita dapat menjadi audiens yang lebih aktif dan terlibat dalam proses komunikasi. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga informasi yang saya sampaikan